Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan. Semoga kita boleh berbahagia, merasakan seperti kita berada dalam rumah sendiri. Sebab di sini kita boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Saya akan menuntaskan, saya merasakan Tuhan masih memberikan kita apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam bagian yang pertama kitab Injil Matius pasal 26, yaitu ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing, sebab ini akan menjadi sangat penting bagi kita, Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sudah beberapa kebaktian kita baca, tetapi saya percaya Tuhan itu kaya dengan begitu banyak berkat, tidak terbatas. Oleh sebab itu jangan membatasi berkat Tuhan. Seringkali kita mengharapkan tidak membatasi berkat Tuhan secara jasmani, tetapi saya mengatakan lebih daripada apa-apa yang jasmani, kita buka hati kita untuk hal-hal yang rohani. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, khususnya pagi hari ini saya akan menekankan pada bagian ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita sudah banyak memeriksa pada ayat 1 sampai ayat 2, kita akan lihat pada ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang pertama mulai. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Perhatikan. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Terima kasih. Jadi dari 5 ayat yang kita baca ini, saudara, dengan jelas ada 2 macam fellowship, ada 2 macam perkumpulan, ada 2 macam persekutuan, yaitu bagian yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua, persekutuan antara murid-murid Tuhan dengan Tuhan. Tuhan berbicara kali ini khusus kepada murid-murid. Mereka dalam suatu perkumpulan yang tertutup, hanya murid-murid dan Tuhan Yesus. Dia berbicara tentang apa yang akan dialami 2 hari lagi. Dalam 2 hari lagi akan ada hal besar, yaitu apa? Anak Manusia akan disalibkan, tetapi hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi di lain pihak, pada ayat yang ketiga, ada suatu perkumpulan yang lain, ada suatu fellowship yang lain, ada suatu persekutuan yang lain, yaitu apa? Imam-imam kepala, tua-tua, mereka adalah oposisi dari Tuhan Yesus, bermufakat, ada konspirasi di tempat yang lain untuk merancangkan pembunuhan kepada Tuhan Yesus dengan tipu muslihat. Nah, kalau kita sudah mendengarkan kebaktian-kebaktian yang lalu, dalam kebaktian yang lalu, tema atau suasana dalam ayat-ayat yang kita baca berbicara tentang buli-buli emas berisi mana. Apa itu buli-buli emas berisi mana? Suatu wadah yang menampung mana. Itulah roti yang turun dari surga. Apakah kita sudah menjadi bejana untuk menampung roti dari surga? Bagian yang pertama, fellowship yang pertama adalah fellowship yang benar, persekutuan yang benar, di mana Tuhan ingin supaya murid-murid bisa mengerti pentingnya korban Paskah itu di dalam hidup mereka. Sangat penting. Kebaktian hari Kamis saya sampaikan bagaimana kalau ada Paskah, maka di situ maut dicegah. Kuasa maut, malaikat maut tidak bisa masuk di dalam setiap rumah yang ada tanda darah dari korban Paskah. Yang kedua, kalau ada Paskah pertama,
kuasa korban Paskah itu membuat orang Israel lepas dari tanah Mesir. 430 tahun bangsa Israel diteror, mental mereka rusak, hancur, sehingga orang Israel kalau bukan tangan Tuhan yang terancung, mereka tidak mampu keluar dari perbudakan, akan selama-lamanya diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi korban Paskah membuat orang Mesir tidak mampu lagi menahan mereka. Bahkan seperti orang Mesir mengusir mereka, ayo kamu keluar dari tempat, hari ini juga, malam ini juga keluar. Sebab kalau tidak, habis kami, mati semua kami. Orang Israel minta, iya kami mau keluar, tapi berikan kami barang-barang berharga, berikan kami emas, perak, semua yang berharga. Orang Mesir tidak pikir lagi, yang penting kamu keluar, kamu minta apa saja kami berikan. Dan pada saat itu, orang Israel keluar membawa seluruh kekayaan Mesir. Sedangkan orang Mesir seperti orang yang habis kerampokan, seperti orang yang habis kecurian, habis-habisan. Orang Israel keluar dengan kemenangan dan kekayaan. Dan yang ketiga, ayat mengatakan juga adanya korban Paskah. Di setiap rumah orang Israel seperti ada pesta, ada sukacita. Di dalam setiap rumah orang Israel ada pesta, ada kesukaan. Sebaliknya, di dalam setiap rumah orang Mesir ada ratap tangis, ada kematian. Suatu pemandangan yang sangat berbeda, situasi yang sangat kontras. Orang Israel setiap rumah ada pesta, sebab ada domba Paskah yang disembelih. Mereka makan itu dengan sukacita. Sebaliknya orang Mesir, tidak ada satu rumah yang tidak ada ratap tangis. Mereka menangis, mulai dari Firaun sampai kepada budak tahanan yang ada dalam penjara. Mengatakan tangisan yang besar itu ada dalam setiap rumah orang Mesir. Oleh sebab itu, biar kita boleh menjadi orang-orang yang boleh menerima ini. Tuhan katakan pentingnya korban Paskah, pentingnya korban Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami hidup kita tidak dikuasai oleh maut, hidup kita mengalami kebebasan, hidup kita ada sukacita, terima berkat yang dari Tuhan itu untuk kita. Ini perkataan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan bagian yang kedua, yaitu perkumpulan yang lain. Ada persekutuan yang lain. Musuh-musuh dari Tuhan Yesus, mereka juga bersekutu. Ya, mereka rapat di sana, mereka diskusi di sana, mungkin juga bantah-bantahan di sana. Ya. Nah, saya akan perlihatkan situasi ini adalah perkumpulan orang-orang yang tidak mau menerima mana yang turun dari surga. Ada wadah yang mau menerima mana yang turun dari surga, tapi ada wadah yang lain. Perkumpulan itu juga suatu wadah, saudara. Setiap perkumpulan itu suatu wadah. Ada wadah yang lain, mereka tidak mau menerima roti yang turun dari surga. Nah, saya akan perlihatkan, jangan sampai wadah ini ternyata ada di dalam ibadah kita. Sebab saya mengatakan perkumpulan ini tidak perkumpulan politik, perkumpulan sosial, perkumpulan apa. Saya mengatakan ini tidak terjadi di luar, tetapi perkumpulan ini sedang terjadi di antara gereja Tuhan, di antara umat Tuhan, di antara hamba-hamba Tuhan. Sedang terjadi, ada persekutuan yang lain yang tidak suka mereka mendapatkan roti yang turun dari surga. Ya, saya akan perlihatkan sifat-sifat itu, yaitu nomor satu, ini ibadah yang bagaimana, perkumpulan yang bagaimana. Ulang saya katakan, ini tidak berbicara tentang perkumpulan-perkumpulan biasa, ya, partai-partai, ikatan-ikatan dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Tapi ini ada dalam gereja Tuhan, ada dalam umat Tuhan. Yaitu apa? Nomor satu saya akan perlihatkan pada ayat yang ketiga. Baca sekali lagi apa yang ditonjolkan pada ayat yang ketiga. 3 ayat saya akan perlihatkan, ada poin-poin yang tersirat di dalam 3 ayat ini. Ayat yang ketiga, pada waktu itu berkumpulah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar. Di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ya, sudah bisa baca terima kasih pada Injil Yohanes pasal 11 ayat 49. Kayafas ini dia yang menentukan, dia yang kemudian memastikan Yesus itu harus mati, ya, harus mati. Dia katakan apa?
kamu tidak insaf bahwa lebih baik satu orang mati daripada semua bangsa ini binasa. Ya, memang itu perkataan dari Tuhan, rencana Tuhan. Rencana Tuhan memang Yesus harus mati. Itu rencana Tuhan. Tapi ada ayat mengatakan, tetapi why, celaka bagi mereka yang menyebabkannya. Ya, nah saya akan perlihatkan saudara, apa poin yang pertama di sini? Ini ibadah-ibadah yang tidak akan membuat seseorang itu bisa menerima firman Allah itu seperti ditampung seperti mana dalam hidupnya. Biar dia lama ibadah, biar dia ada punya kedudukan dalam ibadah itu, dalam jemaat itu, dalam komunitas itu. Tetapi seperti firman hidup itu, firman dari surga itu tidak pernah akan ada dalam hidup itu. Yaitu kalau ibadah atau pelayanan itu mengutamakan terutama imam besar, siapa saudara? Manusia. Yesus kali itu dia adalah imam besar. Dia sedang dalam proses pendamaian. Dia imam besar surga yang tidak dibatasi oleh maut. Dan ayat mengatakan dia tidak membawa darah dari binatang, dia tidak membawa korban binatang, tetapi darahnya sendiri, hidupnya sendiri menjadi korban. Dan imam besar ini imam besar yang permanen. Sebaliknya di bumi ini ada imam besar yang lain, imam besar manusia yang dibatasi dengan maut, dibatasi dengan umur, dibatasi juga dengan kelemahan-kelemahan. Di mana imam besar manusia, kalau sudah baca dalam kitab Ibrani pasal yang keempat dan pasal yang kelima, walaupun dia mengerjakan pendamaian buat umat, tapi dia sendiri tidak luput dari kekurangan. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ibadah kita ini kepada siapa? Siapa yang kita lihat dalam ibadah kita ini? Siapa? Kalau kita tergantung, maaf kata, kita ibadah karena kita melihat satu figur manusia, seolah-olah manusia itu menjadi imam besar dalam ibadah kita. Saya ulangi sekali lagi, kalau manusia itu sudah menjadi imam besar dalam ibadah kita, maka tidak akan ada firman yang benar, firman yang turun dari surga akan ada dalam hidup kita. Yang paling banter hanya ajaran-ajaran manusia. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, walaupun saya sebagai gembala sidang yang ada di tempat ini, tetapi saya harus mengarahkan pandangan jemaat jangan terarah kepada kami hamba-hamba Tuhan, tetapi terarah kepada Tuhan Yesus. Kalaupun manusia jemaat melihat kami, tetapi kami pun mencontoh Yesus. Seperti Rasul Paulus katakan, teladanilah kami, sebab kami pun meneladani siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan Rasul Paulus semata-mata, tidak, tapi karena dia mencontoh Yesus, sehingga dengan demikian jemaat melihat tidak berhenti pada sosok dari Rasul Paulus sehingga mengagung-agungkan Rasul Paulus. Tapi dia lanjut melihat, oh ternyata Rasul Paulus memandang Yesus. Dia mencontoh Yesus sehingga jemaat pun terarah kepada Yesus, teladan yang sempurna, imam besar yang tidak ada kelemahan, imam besar yang sempurna. Kita bisa mengalami kuasa, pekerjaan dan pelayanan imam besar itu. Amin. Ini harus kita mengerti, saudara. Jangan, maafkan, istilah yang paling saudara bisa mengerti adalah kultus individu. Dalam ibadah, kalau sudah mulai kultus individu, mengagung-agungkan seorang pemimpin seperti dia menjadi imam besar, pasti akan ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Pasti, Sebab apa? Allah kita, Allah yang cemburu. Dia tidak suka manusia itu mau menyamai Tuhan dalam ibadahnya. Manusia itu harus menyembah Dia. Jangan ada sesuatu yang mengepalai ibadah kita, tapi biar hanya Tuhan Yesus, biar Dia menjadi imam besar. Saya akan perlihatkan ini sudah terjadi. Jemaat yang mengalami demikian adalah jemaat di Korintus. Mereka memandang manusia dalam ibadah. Tolong baca 1 Korintus, suratan 1 Korintus. Paling tidak ini yang pasti akan terjadi. Kelompok
kelompok, ya, grup-grup, ya, denominasi-denominasi itu terjadi kenapa? Pengkultusan, ya, kepada seseorang yang dianggap hebat, ya. Di dalam kitab 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus, suratan 1 Korintus pasal yang ke-4, 1 Korintus pasal yang ke-4, 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Ya, jadi karena ibadah itu dikepalai, dilayani oleh imam besar manusia. Ya, dalam bacaan kita baca ada 2 imam besar di situ. Imam besar rohani Yesus dengan korbannya sendiri. Tapi ada imam besar yang lain, imam besar Kayafas, yang berniat apa, saudara? Membunuh siapa? Yang notabene imam besar, ya. Kita lihat ayat yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, Ya. dan pada Apolos, Nah, karena kamu, ya, supaya dari teladan kami, ya. kamu belajar apakah artinya ungkapan. Perhatikan, Jangan melampaui yang ada tertulis, jangan melampaui apa yang tertulis. Teruskan. supaya jangan ada di antara kamu Ya. yang menyombongkan diri Yang menyombongkan diri, mengangkat dirinya. Teruskan. dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Terjadi. Teruskan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya. Dan apakah yang engkau punyai Ya. yang tidak engkau terima? Ya. Dan jika engkau memang menerimanya, Nah. mengapakah engkau memegahkan diri Ya. seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, Kamu terima telah kasih. Jadi kita lihat di sini, saudara. Ini sedang terjadi, saudara. Pengkultusan individu dalam setiap ibadah. Bagaimana pemimpin dalam jemaat, pemimpin dalam ibadah itu, ya, mengangkat dirinya seolah-olah dia tidak hanya menerima. Rasul Paulus, ya, waktu dia melihat penglihatan yang sangat luar biasa, ya, dia katakan, Tuhan tancapkan duri dalam daging. Tujuannya apa? Supaya dia tidak sombong, sehingga tidak berbangga-bangga, sehingga dia katakan, aku ingin bermegah, tapi bukan karena diriku, tetapi karena orang lain. Kalaupun ada sesuatu, itu hanya dia terima. Nah, ini sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Bagaimana jemaat begitu tergantung, ya, sehingga maaf kata, saudara, seolah-olah gembalanya itu menjadi orang yang sangat penting, punya kedudukan yang sangat penting, seperti sangat spesial di hadapan Tuhan. Sehingga maaf kata dalam prakteknya, ya, pemimpin-pemimpin ini seperti dukun saja, ya. Mereka ingin tahu, ya, mereka bertanya. Tidak salah, saudara, tidak salah. Tapi kalau itu sudah menjadi praktek perdukunan, maka itu akan menarik penghukuman Allah. Nomor 1, paling tidak akan terjadi apa? Terjadi kelompok-kelompok. Sebab apa? Masing-masing punya imam besar. Ya, tolong baca 1 Korintus pasal 3, ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ada itu pada ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga di jemaat Korintus. Satu jemaat sudah ada 3 pemimpin di situ. Ada 3 orang-orang yang dikagumi, ya. Ayat yang ketiga. karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Nah, pasti terjadi itu. Sebab apa? Dia rasa, ya, gembalanya lebih dari yang lain. Dia rasa pemimpinnya lebih dari yang lain. Ya, teruskan. bukankah hal itu menunjukkan Ya. bahwa kamu manusia duniawi Nah, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? teruskan. Karena jika yang seorang berkata, Ya, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Paulus, walaupun Paulus tidak mau dikultuskan, tapi toh itu, ya, itu terjadi, ya, gairah untuk mengkultuskan seseorang itu ada. Sehingga ini juga, terima sebentar, ya, ini tergantung juga dari gembalanya. Mau ndak dikultuskan? Seandainya Rasul Paulus mau dikultuskan, dia sudah imam besar bagi sebagian jemaat di Korintus, ya.
tapi dia tidak mau dikultuskan. Ya. Lanjut ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat. Ya. Saya ulangi. Karena jika yang seorang berkata, Ya. aku dari golongan Paulus, Aku dari golongan Paulus. dan yang lain berkata, Ya. aku dari golongan Apolos, Aku golongan Apolos. Ini rekan sekerja dari Paulus. Teruskan. bukankah hal itu menunjukkan Ya. bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, Jadi, apakah Apolos, terima kasih. Di lain lagi ada golongan Kefas, golongan Petrus. Ya, ada golongan lain lagi mungkin. Oleh sebab itu biar hari-hari ini pandangan kita kepada imam besar yang melintasi semua langit. Hanya ada satu yang tidak pernah pensiun, tidak pernah purna bakti, tidak pernah habis masa pelayanannya. Ini imam besar yang kekal. Kita semua memandang ke sana, baik hamba Tuhan, baik pemimpin-pemimpin kelompok maupun umat. Biar kita boleh memandang imam besar itu yang kita ibadah, dipimpin oleh imam besar yang kekal, imam besar agung itu Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa yang saya lihat, saudara, bahwa bukan hanya terjadi perpecahan. Ya, kalau ibadah itu mengarah pada pengkultusan seorang pemimpin, bukan hanya terjadi perpecahan, tetapi Alkitab sudah menubuatkan. Suratan 1 Tesalonika, suratan 1 atau 2 Tesalonika, ini yang paling mengerikan. Sebab memang, sebagaimana saya pernah sampaikan, Tuhan punya skenario untuk kita. Tapi jangan lupa, bukan cuma Tuhan punya skenario, iblis pun punya rencana besar. Iblis pun menggunakan, ya, begitu manusia tidak mau mentaati, mendudukkan diri untuk pasrah, menyerah kepada skenario dari Tuhan, rencana dari Tuhan, rancangan dari Tuhan, bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Maka di situ ada skenario yang lain dirancang oleh siapa, saudara? Iblis. Iblis selalu berusaha. Setiap manusia rancangan dari Tuhan, rancangan baik. Walaupun sepertinya tidak baik, kita mengalami sakit, kita diizinkan mengalami penderitaan. Tapi kalau kita bijak, kita mau tidak bersungut-sungut. Tapi di situ Tuhan sedang menempa kita. Tuhan sedang melatih kita untuk sesuatu kebaikan pada waktu-waktu yang akan datang. Tetapi iblis, dia memberikan yang enak duluan. Perhatikan, ini penting. Dia memberikan sesuatu yang menguntungkan, enak. Tetapi belakangnya itu ada racun yang mematikan, ada bisa yang mematikan. Nah, saya akan perlihatkan, saudara, dalam 2 Tesalonika, ini adalah rancang dari iblis Tritunggal. Ya, tolong baca ayat yang pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kalau terjadi pemberhalaan terhadap pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin ibadah, ini pasti arahnya kemana? Ini skenario dari iblis Tritunggal. Tolong baca, ya. Ayat yang ketiga, ya. Atau, ya, ayat yang kedua. Perhatikan, ayat yang kedua mulai. supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, Ya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, perhatikan. seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Rancangan dari siapa itu, saudara? Iblis. Penyesatan, ya, pengalihan dari tujuan yang benar. Itu semua pekerjaan dari iblis, ya. Terus kan? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Rasul Paulus katakan, jangan berikan dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Jangan biarkan kita disesatkan. Terus kan? Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, Ya. dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, Ada manusia durhaka. Siapa dia? Ya. Ayat yang teruskan. yang harus binasa, Ya, ayat yang keempat. yaitu lawan yang meninggikan diri Yaitu lawan yang meninggikan diri. di atas segala yang disebut Nah, atau yang disembah sebagai Allah. terus. Bahkan ia duduk di bait Allah Ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. saya mau mengatakan inilah antikris. Siapa antikris itu? Terima kasih. Dalam ayat yang lain mengatakan,
Antikris itu bukan dari luar dia masuk, tetapi dia berasal dari dalam. Berasal dari dalam. Tetapi apa? Tidak mau dikerjakan oleh roti yang turun dari surga. Tidak mau diubahkan oleh roti yang turun dari surga. Dia tetap mempertahankan manusia lamanya. Ya. Dan ayat mengatakan sangat mungkin dia adalah pemimpin dalam rumah itu. Ya. Ada orang-orang yang mau meninggikan diri di dalam rumah Tuhan. Begitu ditinggikan sampai bukan hanya sekedar dihormati. Ayat ini menuliskan diapakan, saudara? Disembah, dikultuskan tanpa dia sadari. Ini begitu halusnya. Tidak terjadi di luar sana, tapi terjadi di dalam rumah Allah. Terjadi di dalam jemaat Tuhan. Ada seseorang yang mau mengangkat diri. Dia mau menyingkirkan imam besar yang sesungguhnya. Dia mengangkat diri menjadi imam besar dalam rumah Tuhan. Tanpa disadari, jemaat sedang digiring pada penyembahan kepada antikris. Oleh sebab itu di hari-hari ini, Alkitab mengajar kita menghormati pemimpin-pemimpin jemaat. Tetapi tidak lebih. Mengasihi, ya. Memperhatikan, ya. Bahkan sampai akhir hidup mereka. Tetapi Alkitab tidak mengajar untuk menyembah mereka. Oleh sebab itu begitu, ya, kalau terjadi gejala ke arah bukan hanya sekedar menghormati, mengasihi, tapi sampai seperti sudah memberhalakan, ya, maka itu jemaat sedang dibawa kepada penyembahan antikris. Dia pikir dia ada dalam rumah Tuhan, aman kan dalam rumah Tuhan, bukan dalam rumah berhala. Ya, tetapi ternyata rumah Tuhan sudah berubah menjadi rumah apa? Berhala. Oleh sebab itu biar menjadi tanggung jawab kita semua, ya, kita berhati-hati, jangan biarkan manusia menjadi sangat dominan dalam ibadah, tapi kita menyerah kepada Tuhan. Biar Engkau imam besar selalu hadir di dalam pelayanan kita. Sebab antikris sedang bekerja. Makin jelas. Ayat mengatakan makin dekat dengan kedatangan Tuhan, itu seperti diungkapkan siapa antikris sebenarnya. Hari-hari ini orang menebak-nebak, oh ini presiden ini, oh pemimpin agama ini, komunis lagi, antikris. Tapi saya mengatakan, ya, antikris itu ada dalam gereja. Tapi nanti satu saat, waktu apa yang menahan dia itu diangkat, ya, maka dia menampilkan diri sebagai seseorang yang akan disembah. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ini. Tidak pernah akan ada benih ilahi ada dalam hidup kita kalau terjadi apa? Pemberhalaan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya. Imam besar Kayafas, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang keempat, poin yang kedua, ayat yang keempat, perhatikan, ya. Poin yang kedua, ya, ayat yang keempat. Dan mereka merundingkan suatu rencana. Ada suatu rencana apa? Untuk menangkap Yesus. Menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Ya. Dan untuk membunuh dia. Membunuh. Siapa yang dibunuh, saudara? Yesus. Siapa Yesus itu? Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi apa? Manusia. Firman yang menjadi daging. Nah, saya mau katakan sekali lagi, ya. Apa ibadah-ibadah yang tidak akan menjadi wadah menampung, ya, menampung mana itu pengajaran atau firman yang benar yang turun dari surga, kalau, ya, bagaikan mau membunuh, ya, firman yang benar, firman yang turun, tidak suka dengar firman yang benar. Ini sedang terjadi. 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal yang keempat, suratan 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga, sedang terjadi
Ya, kalau 2000 tahun yang lalu saja Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, akan datang waktunya, bahkan sedang terjadi. Maka kita lihat sekarang inilah penggenapannya. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. kalau kita baca pada ayat 1 dan ayat yang kedua, seolah-olah Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa waktu di mana orang tidak mau lagi mendengarkan pengajaran yang sehat, inilah mana yang turun dari surga. Mereka tidak lagi mau menerima mana yang turun dari surga. Sudah dibuktikan orang Israel loh menerima itu. Mereka katakan, untuk mana ini kami sudah muak. Kami muak dengan mana ini. Kami tidak mau. Terlalu rohani, terlalu alkitabiah, terlalu ya apalah. Ayat mengatakan, kami akan datang waktunya. Rasul Paulus katakan bahwa sudah dekat. Makanya dia katakan, baik atau tidak baik waktunya, mumpung masih ada sedikit waktu, beritakan firman yang benar. Beritakan mana yang turun dari surga itu. Beritakan. Sebab apa? Sebab sedikit waktu lagi. Sekarang waktu itu hampir akan terjadi. Bagi kita sekarang sudah terjadi. Karena akan ada datang waktunya apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak mau lagi menerima roti yang turun dari surga. Nggak mau. Ya, nggak mau lagi. Teruskan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, Ya. untuk memuaskan keinginan telinganya. Telinga ini. Teruskan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, Ya. dan membukanya bagi dongeng. Teruskan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Sabarlah menderita. Nah. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ya. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Terima kasih. Ini yang harus kita mengerti hari-hari ini. Bahwa terjadi gejala bahwa anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat nggak lagi mau menerima firman Allah yang diungkapkan lewat firman yang sudah tertulis, yang dinyatakan lewat ilham roh. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap hamba-hambanya, sehingga firman Allah itu diterangkan dalam ungkapan-ungkapannya lewat urapan Roh Kudusnya. Tidak lagi mau, terlalu Alkitab, terlalu rohani, terlalu kami tidak mau. Ya. Ayat mengatakan mereka memalingkan ya telinganya bagi sesuatu yang sangat menyenangkan telinga. Sangat menyenangkan telinga. Apa yang tidak mau didengarkan? Yaitu sesuatu yang mengoreksi, terutama tentang dosa. Ini sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi hari-hari ini. Makin terjadi. Kalau sudah pernah dengar salah satu yang saya sampaikan, ini yang terjadi sekarang. Dan ini akan lebih lagi. Saudara tidak tahu nanti istilahnya apa. Ajaran-ajaran tentang hyper grace. Ya. Sangat-sangat tidak mau berbicara tentang dosa. Tidak mau lagi berbicara tentang pengudusan, penyucian. Tidak mau lagi. Ya. Malah memberikan suatu toleransi yang begitu berat, begitu besar ya. Nggak apa-apa kamu, ya nggak apa-apa kamu, ya mau apa saja nggak apa-apa. Yang penting ya korbanlah, yang penting ya datanglah, yang penting sebegitu sah. Tuhan katakan semata-mata untuk menyenangkan telinga. Saya akan perlihatkan seperti apa ya, seperti apa firman itu yang harus kita terima hari-hari ini. Ayat yang kedua seperti ini, sebab sedang terjadi gejala ini. Selama seseorang tidak mau dengar ya, maka tidak pernah. Sebab apa? Seperti dia, adapun benih yang jatuh dibunuh, dimatikan, tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dalam hidupnya. Biar dia lama jadi orang Kristen, dia tidak akan menjadi wadah menampung buli-buli, menampung mana itu. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah. Ya. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ayat ini mengatakan, nyatakan apa yang salah. Ini yang paling tabu dalam pengajaran tentang hyper grace ya. Jangan menyatakan apa yang salah. Padahal Tuhan katakan ini ajaran yang sehat ya. Nyatakan apa yang salah ya. Tegurlah, nasihati
dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oleh sebab itu, lebih baik kita menerima teguran daripada kita menerima pujian-pujian yang sifatnya hanya untuk menyenangkan. Banyak sekali sekarang orang-orang memberitakan ini hanya sekedar memuji-memuji. Ya, paling tidak hanya sekedar untuk memotivasi saja. Ayo. Tetapi tidak ada teguran, sehingga jemaat tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Sampai satu saat, ya, jemaat digiring seperti orang-orang di Niniwe, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa? Semua dianggap tidak apa-apa, semua dianggap tidak apa-apa. Nah, ini apa yang sedang bekerja, saudara? Kalau pada poin yang pertama tadi, ayat yang keempat, antikris sedang bekerja di dalam apa? Jemaat. Tetapi mengenai ya ini, ya, membunuh Tuhan Yesus, membunuh firman yang menjadi daging, ini nabi palsu. Jadi kita lihat Tuhan punya rencana, iblis pun punya rencana. Kalau jemaat tidak mau menerima rencana Tuhan, sudah ada rencana yang lain. Kenapa ada orang binasa? Ya, jawabannya karena dia tidak mau menerima rencana Tuhan. Ayat sudah mengatakan begitu besar kasihnya Tuhan akan kita, sehingga keinginannya jangan ada satu orang pun masuk neraka. Ini rencana Tuhan, jangan ada satu orang pun masuk neraka. Tapi rencana iblis apa? Sebanyak mungkin masuk neraka, jangan ada yang masuk surga. Siapa yang terkena pada rencana iblis? Yaitu mereka yang tidak mau taat, takluk. Lebih tepatnya takluk pada rencana Tuhan. Dia mau selalu, rencana Tuhan sudah diberikan lewat firman-Nya, lewat pengalaman, tapi selalu berontak, ya. Tidak mau takluk pada rencana Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Tapi kita punya kehendak untuk memilih, kehendak bebas untuk memilih apa yang baik. Ya. Tuhan ingin kita selamat semuanya. Tapi kalau seseorang tidak mau takluk pada rencana Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman, lewat firman Allah, ya, yang disampaikan dari atas mimbar, yang dia baca sendiri, ya, lewat kesaksian-kesaksian, dia memaksakan kehendak sendiri. Perhatikan, iblis sudah siap menawarkan rencana alternatif. Kalau kamu tidak mau ini, aku punya rencana yang lebih bagus. Kepada Hawa, iblis sudah berhasil. Tuhan katakan, jangan kamu makan. Ya, Hawa lebih memilih mendengarkan rencana iblis. Kamu pikir Tuhanmu baik? Aku punya rencana yang lebih baik. Aku akan membuat engkau sama seperti Allah. Makan saja. Dan apa yang terjadi? Hawa makan. Dia masuk dalam rencana iblis, terperangkap dalam rencana iblis. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini iblis tidak tinggal diam hari-hari ini. Antikris sedang bekerja lewat penyembahan, ya, penyembahan, ya, berhala, kultus individu yang terjadi di dalam gereja. Tapi juga nabi palsu sedang bekerja. Apa? Dia memaksakan, dia menggencarkan, dia melancarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Ya, padahal Tuhan sudah berikan firman yang benar, yang turun dari surga, yang menyatakan kesalahan, yang menegur, yang menasihati. Tabiat mengatakan manusia tidak mau dengar, lebih suka mendengarkan apa? Yang menyenangkan apa? Telinga. Iblis datang. Ini pengajaran-pengajaran yang kamu cari. Ini di saat manusia menolak apa yang Tuhan berikan, iblis datang dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati hari-hari ini. Nabi palsu tidak bekerja di luar. Kalau di luar, orang tidak ngerti firman Allah itu, tidak ngerti. Ya, mau dibilang apa, orang tidak ngerti. Kamu mau tawarkan apa, saya juga tidak tahu. Tapi dalam gereja, ya, ini menjadi sasaran dari nabi palsu. Oleh sebab itu kita harus mohon Tuhan, sudah berdoa juga supaya mimbar ini, ya, kami juga jangan menjadi alat dari nabi palsu untuk memberitakan pengajaran yang tidak benar. Ya, berdoa, kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, seluruh jemaat juga berdoa supaya mimbar ini hanya memberitakan firman yang sehat, pengajaran yang sehat. Ya, Rasul Paulus katakan kalau ada orang yang memberitakan
Ya, kalau kami pun, itu berarti bahwa selalu ada kemungkinan kami pun terkutuk dia. Biar dia malaikat yang turun dari surga memberitakan, terkutuklah dia. Oleh sebab itu kita saling menjaga, saudara. Doakan kami supaya kami jangan tergiur. Apa? Kalau menyatakan yang salah, begitu dinyatakan yang salah, mencetat ya keluar. Kalau tiap kali begitu keluar, lama-lama entek, saudara, habis ya. Daripada begitu ya enggak apa-apalah, toleransi. Nah itu yang disukai oleh iblis. Enggak apa-apalah, enggak apa-apa ya. Kamu mau istri banyak, kamu mau istri 2, mau istri berapa, enggak apa-apa ya. Kamu korupsi enggak apa-apa, kamu mau apa enggak apa-apa. Ini terbuka ya. Bahkan sedang terjadi. Kamu mau apa kek? Mau sedang terjadi ya. Pemimpin ini homoseksual, lesbian terjadi dalam gereja Tuhan. Ini terjadi. Begitu besar toleransi. Kenapa? Pengajaran palsu sedang memasuki, menggejala, merajalela di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu, biar kita mohon Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Amin kasih. Ya, poin yang ketiga, ayat yang kelima. Kita kembali di dalam Injil Matius pasal 26. Saya melihat ini bagaimana Tuhan membawa kami. Inilah ciri-ciri orang-orang yang tidak bisa menerima. Mana itu? Kalau terjadi pemberhalakan, tidak akan ada. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, tidak mungkin pengajaran yang sehat akan tumbuh di situ, tidak mungkin. Orang lebih suka pengajaran-pengajaran yang enak untuk dirinya sendiri. Ya. Dan yang ketiga, ayat yang kelima, ini saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak pernah akan ada. Ya. Ayat yang kelima. Tetapi mereka berkata, perhatikan, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ya, coba saudara membayangkan ini. Ini apa maknanya, saudara? Ya, jangan terjadi perayaan. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus, tapi jangan sampai ya mengotori ya apa perayaan. Yang sebenarnya perayaan bagi orang Israel itu adalah ibadah. Paskah itu ibadah pertama justru. Ada 3 ibadah yang paling pokok. Ya. Paskah itu ibadah yang pertama. Tapi saya mengatakan pada zaman Tuhan Yesus, Paskah tidak lagi bernilai ibadah. Tapi Paskah lebih kepada apa? Condong kepada apa? Hanya sekedar apa? Perayaan. Saya mau katakan ini ibadah tidak lagi bernilai ibadah, tapi ibadah sudah menjadi suatu perayaan, suatu entertain, suatu kesenangan. Saya harus mengatakan ya bahwa ibadah sebenarnya adalah suatu aktivitas untuk kita menyenangkan siapa, saudara? Kita beribadah untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan siapa kita beribadah? Menyenangkan Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Itu ibadah yang benar. Bagaimana kita berusaha untuk mengerti apa yang dikemauan Tuhan. Kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan yang kita melayani, yang kita beribadah kepadanya. Tapi yang terjadi sekarang, saudara, coba saudara lihat ya. Ibadah itu untuk apa? Menyenangkan siapa, saudara? Manusia. Bagaimana supaya manusia senang? Saya pikir-pikir ini ibadah untuk menyenangkan Tuhan atau untuk menyenangkan manusia? Kalau sudah ibadah menyenangkan manusia, ini hanya sekedar apa? Perayaan saja. Masih ada Paskah, masih ada Natal, masih ada ibadah hari Minggu, masih ada apa? Walaupun Natal juga Alkitab tidak menuliskan kita diharuskan merayakan Natal, tidak pernah. Ya. Masih ada ya ini banyak perayaan-perayaan. Hanya sekedar celebration saja. Tidak lagi bernilai ibadah. Saya mengatakan ini bahaya terjadi. Kenapa? Sebab kalau kita tidak lagi menyenangkan Tuhan dalam ibadah kita, maka yang disenangkan tentu siapa, saudara? Bukan hanya diri sendiri yang disenangkan. Siapa yang paling disenangkan, saudara? Iblis itu sendiri. Iblis yang paling senang kalau manusia, kalau anak-anak Tuhan
Ibadahnya tidak lagi untuk mencari bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Yang paling disenangkan adalah iblis. Antikris, nabi palsu, dan iblis sedang bekerja di dalam gereja Tuhan. Kita harus hati-hati. Ya, terjadi suatu fellowship yang lain, itu tidak di luar sana, tapi di dalam kalangan gereja. Ya, ibadah-ibadahnya hanya sekedar perayaan. Kita dengarkan sejak zaman orang Israel dalam perjanjian lama, Tuhan sudah muak dengan ibadah-ibadah demikian. Apalagi sekarang, ya, dengan alasan, oh kita beribadah seperti orang Yahudi beribadah. Lawang orang Yahudi beribadah, Tuhan sudah muak dengan cara ibadah mereka kok. Ya, tolong baca di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Kitab Yesaya, jangan lagi hanya sekedar celebration, ya, hanya sekedar perayaan. Ya. Begitu membelani mereka, saudara. Perayaan ini jangan dikotori, sangat-sangat seperti perayaan ini sakral bagi mereka, tidak lagi bernilai ibadah. Paskah itu tidak lagi bernilai ibadah, tapi hanya sekedar senang-senang, hanya sekedar bersukaria saja, tidak lagi mengingat Tuhan. Ya, bagaimana karya Tuhan melepaskan kami dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Tidak lagi, saudara. Yesaya, kitab Yesaya pasal yang pertama, ya, ada beberapa ayat saya akan membacakan, ya. Yesaya pasal yang pertama. Kita mohon Tuhan, kita berusaha untuk sebaik mungkin. Musik, perhatikan, kalau engkau bisa, ya, mengimprove permainanmu, lakukan itu bukan untuk menyenangkan pendengar, tapi bagaimana dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan, apa yang sedikit saya ingin maksimalkan, apa yang sedikit ini Tuhan. Bisanya cuma main A, B, minor, apa dan lain-lain. Tapi dengan apa yang ada ini saya ingin menyenangkan Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik. Kita main bagus, tapi hati kita, bagaimana Tuhan dengan permainanku saya ingin menyenangkan Engkau. Itulah ibadah, saudara. Yang menyanyi, ya, jangan menyanyi hanya sekedar supaya, baguslah suaramu, ya. Orang senang dengar suaranya bagus. Tapi bagaimana Tuhan senang mendengarkan suara itu. Kenapa? Dinyanyikan dengan hati yang berkhotbah. Bukan semua supaya jemaat terpaku senang, bagus khotbahnya. Tapi apakah ini memperkenankan hati Tuhan dengan pemberitaan firman Allah itu? Apa ini memperkenankan hati Tuhan? Sebab apa? Sebab saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hatiku. Tidak dimodifikasi hanya sekedar untuk menyenangkan. Tidak, apa saja yang Tuhan taruhkan itu yang disampaikan. Itu Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat. Ya, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama. Jangan sampai ibadah-ibadah kita hanya menjadi entertain, hanya menjadi celebration saja, perayaan saja. Jangan, ya. Ayat yang ke-13. Kalau ini terjadi, firman itu tidak pernah akan tumbuh dalam hati setiap jemaat, ya. Tidak pernah. Kenapa? Carinya untuk senang-senang saja. Mau lihat apa penampilan, mau lihat entertain. Waduh, bandnya bagus, ya. Waduh, grup musiknya bagus, apa namanya, singersnya bagus, penyanyinya bagus, ya. Khotbahnya bagus, hanya sekedar perayaan saja, ya. Tidak bernilai ibadah lagi, ya. Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ini kita lihat sejak zaman Yesaya, Tuhan sudah muak dengan ibadah-ibadah demikian. Ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Atau ayat yang ke-12 kita baca. Ayat yang 10 sudah bisa baca, tapi kita baca ayat 12 saja, ya. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, ya, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bayangkan, saudara. Kalau kita datang ke gereja, ya, Tuhan katakan, siapa yang suruh kamu datang ke sini? Aku tidak suruh kamu datang kok. Ngapain kamu datang? Seandainya saudara datang, ya, saya duduk di situ, saya berdiri di situ, ada jemaat lama tidak datang. Ngapain datang? Kira-kira bagaimana, saudara? Pulang aja, ya. Pak Billy bilang enggak paten, gereja enggak di situ tok, banyak gereja, ya. Ngapain aku datang? Ya. Ini Tuhan katakan kepada orang Israel, siapa yang suruh kamu datang dalam rumahku? Siapa yang suruh? Sekali lagi,
Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, Ya. siapakah yang menuntut itu daripadamu? Siapa yang minta kamu datang? Siapa? Ya, teruskan. Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Datang ini dianggap ngotori rumah Tuhan. Datangnya jemaat itu dianggap ngotori. Ya. Menginjak-injak rumah Tuhan. Teruskan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Bawa persembahan, Tuhan katakan persembahanmu persembahan yang tidak sungguh-sungguh, nggak serius. Ya, persembahan semu, palsu itu. Teruskan. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Baunya tidak menyenangkan. Ya, muak aku. Teruskan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, Ya, hanya menjadi perayaan saja, merayakan bulan baru, hanya sekedar begitu saja. Teruskan. atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Ya, aku tidak tahan melihatnya. nah, teruskan. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Penuh kejahatan seperti yang dirancangkan oleh imam besar, oleh tua-tua bangsa Israel. Penuh rancangan apa? Kejahatan, tipu muslihat, kelicikan, ya, di situ ada. Teruskan. Perayaan-perayaan bulan barumu, Ya, dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, nah, aku benci melihatnya. benci aku melihatnya. Teruskan. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Ya, Aku telah payah menanggungnya. ya, coba. Sampai Tuhan itu bisa payah itu. Nggak kuat aku melihatnya, nggak kuat aku mencium baunya itu. Begitu memuakkan. Ya, teruskan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Ya, aku akan memalingkan mukaku. nah, Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, nah, aku tidak akan mendengarkannya. aku tidak akan mendengarkan. Sebab, Sebab tanganmu penuh dengan darah. ya, sebab engkau tidak mau disucikan lewat firman yang turun dari surga. Firman pengajaran yang sehat, firman yang benar itu tidak mau engkau menerimanya, sehingga tanganmu tetap cemar, tetap penuh dengan, ya, firman yang tidak mau didengar, tapi mau senang-senang dalam ibadah. Ya, satu ayat lagi. Ya, Amos pasal yang kelima. Amos, kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Amos pasal yang kelima, ayat 21. Amos pasal yang kelima, ayat 21. Ya, jadi kita lihat ini. Ibadah kita ini bukan untuk mencari kesenangan kita. Jangan mencari ibadah untuk senangnya, untuk gampangnya. Ibadah itu bukan untuk senangnya, praktisnya, gampangnya. Tapi apakah ibadah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Buat apa kita mempersembahkan? Praktis memang enak mungkin, tapi Tuhan katakan, aku tidak kuat mencium baunya itu. Ya. Aku tidak tahan melihat engkau menginjak-injak rumahku itu. Ya. Ayat yang keberapa tadi? 21. 21. Aku membenci, Ya. aku menghinakan perayaanmu, Nah, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. terus. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadamu korban-korban bakaran Ya. dan korban-korban sajianmu, Nah, aku tidak suka. aku tidak suka. Teruskan. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Ya. aku tidak mau pandang. Aku tidak mau pandang itu. Teruskan. Jauhkanlah daripadaku Ya. keramaian nyanyian-nyanyianmu. Rame, heboh, berisik. Ya. Dengan musik yang banyak. Teruskan. Ya. Keramaian nyanyian-nyanyianmu, Ya. lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Lagu gambus, ya. Ini begitu banyak ramai. Dan terutama kami dari kalangan Pentakosta, ya, karismatik ini menekankan demikian. Nggak salah kita pakai musik yang bagus, yang mahal. Kalaupun satu saat Tuhan berkati kita dengan musik yang bagus, ya, yang mahal sekalipun, ya, kalau itu berkat Tuhan, tapi harus dijaga apa yang Tuhan berkatkan, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi bagaimana dengan apa yang Tuhan berkatkan buat kita. Kita menyenangkan Tuhan. Semua yang kita kerjakan
Motivasi kita satu, menyenangkan Tuhan. Kalau ibadah kita bernilai ibadah, maka Tuhan yang disenangkan, iblis tidak disenangkan. Jangan sampai iblis tertawa dalam ibadah kita. Sebab nanti kita lihat Amos pasal yang ke-8, Tuhan rubah. Oh, dipikirnya masuk surga itu hura-hura, dipikirnya masuk surga itu gampang. Ya. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Tolong baca. Ayat yang ke-10. Saya akan perlihatkan nanti ya ibadah yang sesungguhnya itu. Perkumpulan, bulan baru, hari Sabat yang Tuhan inginkan itu seperti apa? Memang kita membawa korban, tapi seperti apa? Yang ini yang saya sampaikan ya, supaya jangan sampai kita pikir enak loh beribadah, ya enak buat saya, tidak senang buat Tuhan. Ya. Ayat yang keberapa tadi? 10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Nah, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Terus, aku akan mengenakan kain kapung pada setiap pinggang. Ya. Dan menjadikan gundul setiap kepala. Ya. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan. Nah. Karena kematian anak tunggal. Ya. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Terima kasih. Ini seperti apa, saudara? Kematian anak tunggal. Seperti pengalaman yang terjadi pada Paskah pertama. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Semua anak tunggal, semua anak sulung ya, yang ada di mana? Mesir, mati. Ya, anak tunggal ya pasti sulung ya. Dia sulung ya, dia tengah ya, dia bungsu ya, dia semuanya ya. Ya, mati, tidak ada pengharapan untuk masa depan. Ibadah demikian. Tuhan rubah perayaan menjadi perkabungan. Tapi saya akan perlihatkan ya, sebentar saya akan sampaikan ya, dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Semoga ibadah kita demikian, tidak untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita tidak tahu seleranya Tuhan? Ya, maafkan, seperti seorang istri, kalau dia masakkan buat suaminya, dia harus tahu selera suami. Jangan selera dirinya sendiri. Suaminya tidak suka pedas, dia suka pedas. Bikin, ya mau, aku maunya pedas, makan, harus makan. Enggak mau mama, saya tidak suka pedas, saya tidak tahan pedas. Makan, saya suka pedas. Itu kita paksakan, itu praktek itu kita nyatakan dalam ibadah kita. Ya, apa yang Tuhan tidak suka, tapi kita paksakan. Kenapa? Saya suka begitu, selera saya begitu. Tuhan harus mau dengan selera saya. Ya, tidak demikian, saudara. Ayat yang ke-1, pasal 12. Roma ini ibadah, bukan perayaan, bukan entertain, bukan celebration ya, tapi ibadah. Ayat yang ke-12, ayat yang pertama, pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuhmu. Jadi bukan mengenakkan tubuh, tapi seperti tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Inilah ibadah kita. Di atas mezbah kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah. Teruskan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah yang sesungguhnya. Itu ibadah yang menyenangkan Tuhan. Maaf kata, bukan menyenangkan iblis, ya, tapi menyenangkan Tuhan. Ayat yang kedua, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Kenapa kita bisa menyenangkan Tuhan? Sebab kita mengerti kehendak Allah. Kita tahu apa ini seleranya Tuhan. Oh, dia maunya begini, kita persembahkan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Bukan apa yang sesuai kehendak kita, selera kita bukan, tapi seleranya Tuhan. Ya, teruskan. Apa yang baik? Apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah. Ya. Dan yang sempurna. Kita mulai hapus ya istilah pokoknya. Pokoknya nyanyi, pokoknya melayani, pokoknya ibadah. Tapi kita harus hari-hari ini
supaya ibadah kita jangan sampai kita bawa persembahan, kita bawa domba. Tuhan katakan, siapa yang suruh kamu bawa? Aku tidak minta itu dari kamu. Tapi waktu kita bawa seperti kita membawa domba, Tuhan katakan, terima kasih. Ternyata engkau mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Kita mempersembahkan sesuatu. Waktu kita bakar baunya, Tuhan katakan, terima kasih. Umatku sekarang mengerti, tahu, menyenangkan aku. Kita mempersembahkan sesuatu dan itu menyenangkan Tuhan. Biar inilah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jangan menyenangkan diri sendiri. Jangan berusaha menyenangkan orang. Tapi yang penting bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, maka walaupun hari-hari ini kita seperti mengalami, seperti dalam keadaan berkabung, tapi ayat mengatakan kabung itu diubahkan. Pakaian kabung menjadi pakaian pesta, ratapan beri sukacita pada saat Dia datang. Daripada kita sekarang hura-hura, ada perayaan, ada tarian, ada gambus dan lain sebagainya. Tuhan katakan, ku ubah nanti pada saat Dia datang kembali, diubah di ratapan, di perkabungan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita belajar untuk mengerti kehendak Allah. Firman sudah disampaikan, kita sudah melihat pengalaman-pengalaman. Jangan ngotot, jangan paksakan kehendak sendiri, tapi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Semakin kita peka kehendak Tuhan, semakin Tuhan ungkapkan kehendaknya buat kita, semakin kita menyenangkan Tuhan dalam sepanjang umur hidup kita. Ibadah kita, hidup kita, nikah kita, semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan biarkan tiga Tritunggal ini, iblis, nabi palsu, antikris merajalela dalam gereja Tuhan. Tapi biarlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menguasai setiap ibadah kita. Amin. Terima kasih. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu.